Bapamu pakai dan lengkapi terus segala roh dari surga, agar dapat menyampaikan segala kehendak hati Bapa bagi setiap umatmu pada hari ini, sehingga dimanapun anak-anakmu berada, baik dalam ruangan ini, di tempat-tempat yang lain, bahkan negara yang lain yang setia untuk tetap mengikuti kebenaran firman-Mu, Kau yang memberkati mereka Bapa, agar mereka juga memperoleh roh yang berkemenangan, sehingga tidak ada satu perkara pun yang menggagalkan mereka untuk mengikut jalan-Mu. Sebuah hamba serah dalam tangan-Mu, Kau tuduh bungkus rapat kami semua oleh darah Yesus saja. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Yesus Kristus. Salam. Ya, pada hari ini juga kita bersyukur pada Tuhan atas kebaikan dan kasih setia Tuhan yang Tuhan telah anugerahkan, berikan lagi bagi kehidupan kita. Banyak perkara saudaraku yang dapat terus membangunkan iman kita di depan Tuhan, baik dalam pertolongan Tuhan, doa-doa kita. Karena kami tidak menyaksikan bagaimana pada malam Sabtu semalam, Jumat malam, kira-kira jam 3, jam 4, ini cucu kami pun dia mencerit sekali karena rasa sakit. Ya, dia telepon kami dan bangun, kami berdoa untuk dia. Dia rencana untuk mengantar ke rumah sakit jam 4 pagi itu, mobil sudah diantarkan ke sana. Begitu baiknya kasih dia Tuhan itu, saudara. Selesai berdoa beberapa menit, mobil belum sampai di sana, dia telepon, tak usah jadi karena ada sembuh sekarang. Betapa besarnya kasih Tuhan itu selalu bagi kita, saudaraku. Tuhan menyatakan ini, saudaraku, supaya saudara saya tetap lebih sungguh-sungguh lagi mengikut jalan Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi melayani Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan minggu yang lalu pun telah kita dengarkan, tetap waspada. Hari ini saya teruskan firman Tuhan itu dengan judul yang hampir sama tetapi bukan sama, tetap pakai perlengkapan senjata Allah. Kenapa saudara-saudara saya tetap memakaikan senjata Allah? Karena kita sebagai umat Tuhan, prajurit Tuhan ini, kita harus selalu waspada. Kita harus sadar bahwa musuh kita tetap berusaha mengalahkan kita. Ya. Dia tetap berusaha mengalahkan kita. Dia tetap berusaha untuk melakukan sesuatu supaya kita jatuh. Untuk itulah saudaraku, maka kita harus berjaga-jaga dan tetap pakaikan senjata Allah itu dalam diri kita tiap-tiap pribadi. Hari ini memang waktu kita sudah siang, tapi gak apa-apa, saya khotbah tidak berapa lama, hanya selesai nanti kata Tuhan baru saya berhenti. Kita baca hari ini saudara dalam Efesus pasal 6. Ya, maksud saya memang khotbah cukup 30 menit hari ini, tapi kalau diizinkan Tuhan 1 jam ya termasuk juga kita setia untuk menunggunya. Dalam buku Efesus pasal 6, kita baca dari ayat yang 10 sampai dengan 18 saja. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 18. Mari kita perhatikan, kita bacanya sesuai seperti biasa. Saya mulai dari ayat yang 10 dan 11 nanti saudara senangnya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia gelap ini, melawan roh jahat di udara. Jadi berdirilah tegak, berikan pindahkan kebenaran dan berbaju cirahkan keadilan. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman
Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan setiap panah api dari sejahat. Dan terimalah keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doa itu dan dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Haleluya. Saudaraku, sebagaimana telah saya singgung, selama saudara saya ada di tengah-tengah dunia ini, kita tidak akan pernah putus-putusnya untuk menghadapi ancaman-ancaman dari musuh kita. Musuh saudara saya itu bukan melawan darah dan daging. Musuh kita itu bukan manusia, tetapi yang dikatakan ayat 12 tadi, siapa musuh kita? Yang melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia gelap ini, atau iblis dan angkatannya. Inilah sering saudara yang mengancam kehidupan rohani kita di depan Tuhan. Tujuannya dengan membuat satu kejahatan rencana jahat setan ini untuk apa? Dengan cara bagaimana? Dengan cara tipu muslihatnya, ya. Dengan cara apa? Bagaimana supaya saudaraku kita bisa tidak yakin lagi dengan kebenaran Tuhan, firman Tuhan. Untuk itu dia sasarannya bagaimana supaya terjadi perpecahan dalam rumah tangga kita, terjadi perpecahan dalam kekristenan gerejanya. Untuk apa? Timbul guru-guru palsu. Sasarannya bagaimana supaya ada keputusasaan dalam hidup saudara dalam menghadapi masalah itu dan sesuatu yang belum saudara selesaikan, bisa menimbulkan putus asa. Ya, kenapa? Karena kita tidak punya pengharapan lagi pada Tuhan. Bahkan mungkin dia lakukan dengan cara bagaimana? Sasarannya adalah penderitaan. Ya, untuk itulah maka saudaraku, kita sebagai prajurit Tuhan, sebagai umat Tuhan ini, kita harus tetap kenakan perlengkapan senjata Allah itu bagi kehidupan kita, supaya kita dapat tetap mengadakan perlawanan. Kita tetap dapat mengadakan perlawanan terhadap rencana-rencana si jahat tadi, terhadap melawan segala tipu muslihat iblis tadi. Kita dapat mengadakan perlawanan. Itu saudara, melawan setiap serangan-serangan musuh kepada kita kapan saja dia menyerang, dan kita tetap tegak berdiri dan gagah dalam menghadapinya. Setelah selesai itu kita tidak lari saudaraku, tapi kita siap untuk menyerang sampai saudara kita tidak terkalahkan oleh musuh itu. Kita bukan lari, tapi siap untuk melawan serangan-serangan musuh itu. Apa perlengkapan yang harus kita kenakan dalam diri kita tadi, saudara? Seperti Rasul Paulus tadi katakan dalam ayat 14 itu, berdirilah tegak, berdirilah teguh, berdiri teguh, berdiri tegak. Ya. Artinya kita harus berdiri berpegang ajaran yang benar dengan setia dari Allah. Karena ajaran yang benar itu seperti ikat pinggang yang terdekat membuat kita tetap siap bertindak. Gitu. Dalam buku Yesaya 11 ayat 5 dulu kita baca, saudara, bagaimana dikatakan di sini Yesus sendiri, di gambaran Yesus, dia sendiri tidak pernah lepas daripada ikat pinggang itu. Apa ikat pinggang dinyatakan di sana? Ayat 5 dalam Yesaya 11. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggangnya.
Yesus sebagai guru saudara saya, Yesus sebagai Tuhan kita pun tetap berikat pindahkan kebenaran dan setia. Demikian saudaraku, kita segenapnya umat Tuhan ini juga harus tetap disertai dengan kebenaran dan kesetiaan. Karena kebenaran dan kesetiaan ini merupakan sifat integritas atau sifat yang utuhnya, yang tidak dapat dipisahkan, dan juga merupakan tuntutan bagi kita mengikut Tuhan ini, saudara. Ini satu tuntutan Tuhan bagi kita. Ya, kebenaran dan kesetiaan itu satu sifat yang tidak dimiliki oleh iblis. Iblis tidak memiliki sifat benar dan setia. Iblis hanya memiliki sifat dusta dan berontak, melawan dusta. Kalau saudara sudah pelajaran dan Alkitab kita baca tentang musuh Daud yang pertama yang dia kalahkan, itulah lambang daripada iblis. Tingginya berapa? 3 meter lebih kurang. Senjata apa yang dimiliki oleh iblis? Kalau dalam Alkitab dituliskan pertama adalah kekokong, pelindung di kepala, terbuat dari baja atau dari tembaga. Setelah itu ada baju zirah, ada perisai, ada kasut atau sepatu, ada pedangnya, tombaknya. Tetapi dia tidak ada dikatakan di sana berikat pinggang. Senjata bagi anak-anak Tuhan kalau kita telah baca tadi, saudara, pertama apa? Yang pertama itulah ikat pinggang kebenaran. Senjata yang perlengkapan yang tidak dimiliki oleh musuh tadi itu yang harus kita miliki. Kalau senjata kita lebih rendah daripada musuh, peluang untuk menang pasti tipis, saudara. Saudara harus memiliki satu senjata yang tidak dimiliki, yaitu kebenaran. Maka saya katakan tadi, kebenaran kesetiaan itu merupakan sifat yang utuhnya, sifat yang tidak terpisahkan dari kehidupan kekristenan kita, saudara. Untuk dapat kita tetap berkebenaran, ya, satu-satunya melawan dusta iblis adalah kebenaran. Kebenaran. Dan saudara, kita tahu apa itu fungsi ikat pinggang itu dan di mana letak ikat pinggang. Kalau saudara perhatikan prajurit itu yang pergi berperang, pasti ikat pinggang itu tidak pernah lepas daripada pinggangnya. Tidak mungkin seorang prajurit pergi berperang tanpa ikat pinggang. Ya. Untuk apa, saudara? Karena dia lari sana kemari, bisa pakaiannya celananya tersandung, nanti tak terlengket dia apa? Kalau nggak diikat kemana? Bisa dipermalukan. Anak-anak Tuhan pun yang hidup tanpa kebenaran sering dipermalukan oleh iblis. Maka supaya saudara kita jangan dipermalukan oleh musuh, tetaplah hidup berjalan dan kebenaran. Tetaplah kita hidup dalam kesetiaan kita. Ini di mana tadi letak ikat pinggang? Di pinggang. Kalau orang-orang tahu saraf saudara di pinggang ini tersimpul beberapa saraf yang penting, saudara. Bisa saudara sakit kepala dipegang di pinggangnya bisa sembuh. Orang sakit perut bisa dipegang, simpul di pinggangnya bisa dia sembuh. Ada tersimpul di situ, itu pentingnya saraf-saraf di pinggang kita. Dan satu lagi, apa itu yang terdapat di daerah pinggang ini? Situ alat ekspresi. Kalau saudara tidak hidup dalam kebenaran, pasti kotor-kotor itu tidak
yang saudara kita Margapa dulu dari Myanmar yang datang itu, yang kulitnya, tubuhnya itu kasar semua. Kenapa begitu kulitnya? Hari itu kita tanya, karena dia tidak berfungsi ekspresinya. Maka dia harus minumnya pun sedikit, nggak bisa lagi keringat. Bagaimana kulit kita bisa mulus kalau nggak pernah keringat, saudara? Alat-alat pembuangan, hal-hal yang kotor yang sisa dalam tubuh kita ini dibuang semua dari pinggang. Itulah namanya alat ekskresi. Sebagai umat Tuhan, apapun yang najis, apapun yang kotor, apapun yang tidak penting di depan Tuhan, harus kita buang, saudaraku. Harus kita buang semua. Jangan ada satupun yang mengasihi, mencintai kelemahan-kelemahannya. Jangan ada satupun di antara kita yang mencintai apa itu yang dibenci oleh Tuhan. Apa yang hanya najis harus kita berbenci, apa namanya kotor kita harus buang dari diri kita. Jangan pelihara. Saudara tidak akan bisa sehat secara rohani saudara. Saudara tidak akan bisa bertumbuh secara rohani saudara. Saudara pasti tidak mampu bermenangan melawan musuh saudara kalau kita tidak buang segala kekotoran itu dari diri kita. Justru itu sebagai alat iblis untuk mengalahkan kita, saudara. Itu alat iblis mengalahkan kita. Maka buanglah segala kotoran yang ada di dirimu. Rasul Paulus sebutkan itu pada sidang Kolose. Ada dikatakannya sana, matikan. Ada kata buang. Segala perkara yang harus dibuang itu mari kita buangkan dari diri kita. Dan kehidupan yang telah dibenarkan itu harus hiduplah dalam kebenaran-kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Apalagi yang penting dalam pinggang itu tadi, sebagai alat reproduksi. Ya. Saudara, sekali lagi saya katakan yang sekolah tahu dia alat reproduksi. Kalau bagian masalah di pinggang bisa reproduksinya tidak sempurna. Sidang ini terus harus kuat. Tuhan mau sidang ini terus bertumbuh. Bagaimana supaya bertumbuh tadi malah tetap hidup dan kebenaran Tuhan, saudara. Bersyukur atas kesetiaan Tuhan yang Tuhan tetap nyatakan di dalam sidangnya sampai hari ini, supaya Tuhan terus tingkatkan, tambahkan lagi, bertambah-tambah. Bagaimana caranya? Kalau kita tetap terus berikat-pikatkan kebenaran. Kalau tidak terus berjalan dalam kebenaran Tuhan, maka tidak terus bertumbuh, baik secara kualitas, baik secara kuantitas. Kita akan terus diberkati, lagi lebih diberkati oleh Tuhan, saudara. Kalau tidak terus mau dipimpin Tuhan, hidup dalam kebenaran. Sebagaimana Yesus tadi sendiri, saudara, dia tetap berjalan dalam ikat pinggang kebenaran dan kesetiaan. Maka saudara kita juga harus tetap berjalan benar dan kesetiaan. Itulah sebagai senjata utama kita, saudara, ikat pinggang tadi. Artinya ketulusan kita, ketaatan kita, dan kesetiaan kita. Kesetiaan kita terus untuk melakukan, mengerjakan keselamatan kita. Kesetiaan kita, saudara, untuk memaparkan karunia-karunia yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Melakukan kemampuan-kemampuan yang telah dianugerahkan Tuhan bagi kita. Kita semua sudah punya kemampuan diberikan Tuhan. Sekalipun saudara baru diselamatkan, tapi saya yakin, saya percaya saudara punya kemampuan. Marilah lakukan itu dengan sendiri, lebih daripada segala-galanya, untuk berjalan dalam kebenaran, kesetiaan kita dalam hidup jalan Tuhan. Luar biasa.
aku percaya. Haleluya. Maria Siko Jesus, kena sangat Tuhan. Nyatakan pada hari ini Tuhan mau berkati dan pribadi umat Tuhan pada soal ini. Haleluya. Haleluya. Maria Siko ajaib kuasa Tuhan, ajaib Jesus, ajaib Roh Kudus, Samaria Siko ya bahkan ya teman-teman memberkati tiap-tiap pribadi, memberikan pemulihan bagi kami pada hari ini. Ya marah-marah Siko miri-miri tanpa elektro miri kurabaya santa marah-marah tanpa Hallelujah.